Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi di sini bersama kami di channel Ngobor. Masih seperti biasa nih, ada narator kita Mas Ayu yang akan menceritakan sesuatu yang horor-horor ya. Namanya juga ngobor kan, ngobrol horor ya Mas Ayu. Betul. Ya, dan akan menemani kita semua di 30 menit ke depan lah, kurang lebihnya seperti itu. Ya, Mas Ayu, monggo silahkan. Barangkali mau menyapa teman-teman. Terima kasih Mas Ogan atas pembukanya. Tanya kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Ada kami berdua di Ngobor. Terima kasih sekali untuk teman-teman atas dukungannya dalam bentuk apapun. Semoga dikembalikan lagi ke teman-teman semua dengan sesuatu yang lebih baik ya Bang. Oke, ini ada langsung ke cerita aja. Ini ada sebuah cerita yang terjadi beberapa tahun silam lah ya, tapi diceritakan oleh seorang tua. Seorang tua itu bernama Sukim. Sukim, panggilannya Sukim. Itu aslinya memang orang mana ya kemarin itu ngomongnya, masih bukan daerah saya. Jadi orang Kidul, tapi udah Kidulnya sana naik gitu ya. Naik pokoknya, cuman dia udah jadi mantu orang situ ya udah puluhan tahun ya, usianya aja udah mau 70 tahun, cuman emang masih seger, masih sering ngobrol-ngobrol, ngikut nimbrung sama anak muda, walaupun sekedar anak kayak gitu kan. Kadang-kadang ikut ngopi ya buat lucu-lucu, orangnya kan suka ngocol, meskipun kadang-kadang banyak hal konyol yang kemudian jadi dia itu dimarahin di depan umum sama istrinya, dipermalukan lah seperti itu Bang. Nah, lama sudah dia menganggur, meskipun usia sekitar 70-an tahun, tapi istrinya itu agak muda ya, beda 30-an tahun lah. Kenapa ya? Iya, 40-an tahun. Jadi si istrinya tuh merasa jengah banget ya. Memang terkenal rewel. Sebut aja istrinya namanya siapa ya? Namanya siapa sih Bang? Sriwis lah ya. Istrinya namanya Mbak Sri Yusri. Enggak, maksudnya perbedaan usia segitu itu nikahnya itu duda sama janda. Duda sama janda. Duda tua sama janda muda gitu. Sama janda mendingan. Janda mendingan. Kemudian mereka itu kan nempatin rumah ibunya itu waris itu di situ. Jadi ya udah lama nggak kerja. Wong dibilang kerja aja, kalau kita kayak tetangga-tetangganya ngomong itu kan, dibilang kerja aja, wong kerja bangunan ya. Sementara orang-orang, bukan kita merendahkan, kerjaan itu kan hasilnya seberapapun ya tetap kita amini, cukup ndak cukup ya dicukup-cukupin bisa, kalau memang disesuaikan sama kebutuhan, sama ngerumangsani kita sebagai apa dapatnya berapa begitu kan. Masalah kurang tutup lubang dari lubang itu lumrah. Cuman kalau misalnya si Yusri itu lah wis gampangannya wong orang itu dapatnya sedikit. Emang dia juga ikut kadang-kadang kerja itu di sawah, ikut-ikut bersihin rumput, kadang-kadang ikut bantuin panen begitu kan. Cuman gayanya itu ngelebihi dari kemampuan Bang. Jadi pernah satu waktu ditembung oleh seorang yang agak muda, yuk sampean kan amit sewu ya, sekarang datang ke sana hari ini mau ngutang. Ya, terus terang sampean mau utang, saya mau sampean marah mau enggak terserah. Kalau misalnya sampean buat makan, utangnya buat makan, buat kebutuhan yang urgent, seperti ya kebutuhan mendadak, urgent mah nggak ngerti. Kalau buat mendadak kayak orang sakit atau apa, saya ada duit memang, tapi persediaan duit saya itu buat sampai suami saya gajian lagi. Ya ada sih ada, tapi buat ya kebutuhan, buat cadangan nyampe jatuh gajian lagi. Tapi kalau sampean itu butuhnya buat makan, ya saya berbagi, ada kewajiban begitu sama tetangga. Tapi kalau buat setor, yo setoran Bang. Maaf ngapunten banget, saya nggak bakalan ngasih, katanya begitu.
ya itu ya buat makan. Ya enggak, wong sampean itu buat setor bank sing angel-angel itu loh bang. Bang itu namanya bangset ya namanya. Iya mendreng lah. Bang seset. Oh bang seset. Iya habis setor seset kertasnya. Ada juga yang bank-bank yang produknya apalah begitu, nanti kumpulan dapat sekian setorannya agak mudah. Itu diambil semua sama Yusri bang. Dan juga belum kredit-kreditannya apa. Jadi ya tetangga kadang-kadang jengah dan menghindari sosoknya Yusri. Dan itu kalau misalnya cuman itu toh mending ya. Tadi kebutuhan-kebutuhan yang nggak mampu. Katanya alasannya kalau saya nggak kredit, saya nggak ngambil ini, nggak mau ngambil itu, ya nggak punya. Harus diberani-beraniin. Tapi alasan yang klasik gitu. repot tetangga yang repot. Memang bener sih kalau biaya hidup itu murah Mas Ayong. Iya. Yang mahal biaya kelakuan. Biaya kelakuan, ya itu tadi. Gaya itu mahal. Akhirnya kan suami itu banyak dikuas-kuas. Tapi wong suami bisanya itu ya paling kerja, kalau bisa kerja, kalau ada yang ngajak di bangunan. Dia pun dilalai. Mansukim itu gak punya keterampilan kayak misalnya tukang atau apa, dia paling jadi pengladen. Ya hasilnya segitu. Wong tua kadang-kadang meriang. Nah ini kisah ini yang ada horornya itu bang, ketika Mansukim itu beberapa tahun silam itu meriang panjang. Meriang panjang itu ya sekitar berapa bulan dia itu ngeletak, bahkan waktu itu hampir dipulangkan lah ke negaranya, gampang aja seperti itu. Jadi karena udah nggak kepake banget, tapi deportasi gitu. Deportasi. Tapi hebatnya Sri, memang ada hebatnya begini. Yusri itu dia masih muda lah, Sukim udah tua begitu. Kadang-kadang nggak kepake, bisa dibilang. Dia tuh rewel, dia sering ngambek-ngambek sama suami, berani lah sama suami. Cuman dia tuh nggak selingkuh, nggak nyari yang lain atau apa, itu nggak begitu. Jadi ya paling banter repotin tetangga lah. Tetangga kan ngadepin orang kayak gitu angel. Nggak dikasih marah-marah, kadang-kadang diputar balikan omongannya. Nah suatu ketika Mansukim itu baru bangun sakit, orang-orang bilang ya, Man, aja angin-anginan, jangan angin-anginan, soalnya sampean baru mendingan. Di rumah ya bosen, di rumah dipecoi terus, di rumah diteladungi, dipecoi, dimarahin terus sama istri. Kalau misalnya pantas mungkin mendingan tak pedot, ada omongan begitu. Cuma nong primen maning mau gimana lagi. Lah terus sampean nyata mau ngapain keluar? Pan ngrewangi mau bantuin tetangga. Itu yang ngomong tetangganya lagi. Cuman bantuin apa? Mau bantuin potong ini apa? Nebang pohon. Baru aja meriang, nanti ngerepotin tetangga lagi. Yo, orang meriang ya saya sendiri. Kata siapa? Situ yang meriang buat alasan istrinya situ, buat pinjam ini pinjam itu, tangga semua katanya buat ngurusin situ. Padahal buat bayarin apa setoran macam-macam. Nah, yang nggak tahu kelakuannya katanya. Sampean kalau misalnya belum waras-waras banget, mendingan jangan. Itu dia bilangin sama tetangga. Tapi mungkin karena di rumah udah saking tertekannya atau apa, dia juga butuh udara segar, itu maksa-maksa untuk ngikut nebang pohon. Itu sebenarnya kalau di daerah-daerah dekat-dekat saya itu pohon-pohon jenis gede-gede itu kan jarang bang, paling pinggir-pinggiran kali. Nah ini ternyata Mansukim itu udah bawa alat macam-macam. Dia juga namanya wong desa ya punya kampak, punya macam-macam pacul dan lain-lain. Dibawalah ke sana. Nah itu kaget juga yang tadi kuli yang orang lain yang mau nebang pohon kan. Bawanya pirang-pirang teman, bawanya macam-macam banget Mansukim. Ya orangnya saya mau kerja ya daripada nanti pinjam alat, siapa yang boleh gitu. Lah orang cuma mau nebang itu. Nah ternyata yang nyuruh Mansukim itu cuma bercandaan. Jadi pandangannya Mansukim nanti mau nebang pohon itu banyak, karena yang punya tadi yang nyuruh Mansukim itu, Mansukim waras kayak rewangnya aku, bantuin saya nebang pohon hari ini begitu ya. Itu dia memang punya pohon-pohon gede kayak mangga, terus pohon-pohon yang lain lah. Kirain nanti ancang-ancang mau bikin rumah atau apa, ternyata itu nggak ada pohon yang mau ditebang, cuman memang ada tukulan itu kayak bekas pohon gede atau apa, tapi dia itu ada tunggaknya lebihan gitu loh.
Terbus-terbusan itu. Terubusan ada lebihan sedikit, terus nanti ada tunasnya lagi. Nah itu mau didongkel memang sama yang namanya Agus. Ya Kuli juga, cuman dia kan lagi libur. Dia itu yang mau dongkel itu udah berdua sama kawannya. Terus cuman mau dongkel ini doang, kok ngapain ini? Sampean kalau habis sakit udah sini aja medang-medang, nggak usah ikut kerja. Itu memaksakan diri harus dongkel. Ternyata di luar perkiraan dari dua orang tersebut, sama di luar perkiraannya siapa yang punya rumah. Itu karena apa Bang? Jadi dari pelataran rumah itu dia hanya berapa jengkal, itu kayak mengganggu banget gitu loh. Sedianya itu pelataran itu juga nanti mau dibangun ruang lagi, rumah-rumah baru begitu. Ternyata pas dikorek gede banget isinya. Berarti di dalamnya itu ternyata akarnya udah kemana-mana. Itu ternyata itu semacam pohon asem. Iya, pohon asem tapi gede banget ukurannya. Ukurannya itu gede banget, dan lingkarnya itu ya sekitar, kalau mungkin 3 orang itu harus begini gitu. Terusnya itu asem kan termasuk yang tumbuhnya lama, itu segitu gede banget. Jadi korek. Dan ini gede, kok gede ini gede, itu geger, itu malah akar-akarnya bisa nyampe ke dalam rumah yang udah dibangun. Akhirnya kan mau nggak mau harus dipotong dan sisanya diangkat. Itu karena udah kadung tanggung. Akhirnya Mas Suki ikut bantuin merekul, bantuin maculin, bahkan jadi tontonan warga waktu itu. Nah, ada keanehan begini, yang cerita itu yang punya rumah, sebut saja namanya Mas Rudi ya, masih muda. Ada keanehan begini Mas Soyong. Ketika waktu itu kan memang mulai dari pagi, terus sekitar baru setengah 10-an lah, itu baru kelihatan di bawahnya itu ternyata ada akar-akar gede. Saya kaget semuanya. Nah, ketika kelihatan mungkin 1 jengkal lah udah dikorek-korek semua itu, pas hampir beduk banget. Itu ada Pansukim, ada si siapa Bagus ya, satunya siapa lagi itu Maktola. Itu ketika mereka ngorek semakin dalam, itu Mansukim itu ada rada aneh. Ada yang melintas teman-teman. Itu rada anehnya begini. Mansukim memang habis meriang dan mungkin belum sehat-sehat banget, entah memaksakan diri atau apa. Tapi saya juga itu kan hampir mau beduk. Kalau ada tukang, ya kewajiban tuan rumah ya ngasih makan, ngasih wedangan. Saya wirawiri sama istri unjal-unjal makanan lah, itu nasi siap-siap sambil ngeliatin mereka kerja. Dari tadi saya masuk ngambil air, ngambilin bakul nasi, masukin itu kayak menceracau sendiri loh, ngomong sendiri, gremeng, tapi kayak bukan perangainya dia. Jadi lebih kasar, lebih emosional, tapi marah-marah terus. Marah-marahnya Mas siapa Mas? Ya nggak tahu Mas, mau marah-marah. Ketika saya nengok ke Agusnya kayak seolah-olah begini, ngasih kode ke saya, ini orang gimana, malah nanya ke saya. Malah nggak tahu ya. Pas sudah selesai kan ya hampir beduk, Mas lihat udah nih makan dulu. Masukin itu nggak mau makan, dia cuman maunya kopi. Pas diminum itu kan udah saya bikinin, habis makan nanti kopi udah saya bikinin, ya istri yang bikin sih, ya biasa kopi ada gulanya. Dia tuh nyucap kopi, marah tahu-taunya. Kopi apa ke? Katanya kopi apa ini? Man, sampean kenapa? Kopi manis, pahit, katanya begitu. Mintanya kopi pahit Mas. Lah, mau kenapa sih? Mulai pandang-pandangan sama yang lain kan, bahkan tetangga samping juga. Kenapa? Apa-apa, saya bilang kayak gitu, nggak ada apa-apa, takut lagi nanti rame kan. Si Bagus itu mulai minggir, dan dia itu pura-pura numpang kencing ke belakang. Itu sempat ketemu di dalam rumah ngomong, Gus, itu masukin kenapa? Orang ngerti, nggak tahu. Dari tadi itu ya sekitar pertengahan dia megang, ikut ngorek-ngorekin, ikut macul, itu dia sering ngomongnya nggak karuan, menceracau gitu loh. Ojo ganggu nih pada rasa KB, katanya yang ganggu ini pada rasa semuanya, katanya begitu. Akhirnya saya aneh. Nah, setelah medang itu ya, yang aneh begini, medang itu digeletakin, dibikinin lah kopi yang pahit, diturutin. Dia itu mulai
kayak orang lagi bombong banget, dan anehnya dia nggak mau makan. Yang mereka tahu Mansukim karena mungkin sering dianiaya istri atau apa ya, jadi kalau ada tongkrongan, ada wedangan, ada gorengan, ada macam, dia itu paling kadang-kadang nggak bisa ngerem, kayak orang nggak makan tahunan gitu loh. Langsung gagas bahasa itu, nggak nyolek sama sekali. Dan ada keanehan ini, mungkin yang lihat saya sendiri atau yang lain nggak, nyatanya aku nanya ke Agus sama tadi ya, tadi satunya, saya ngelihat kopi itu di sampingnya Mansukim, dia nggak duduknya sama kita, agak mojok pol keramik begitu ya. Nah ini kopi digeletakin, mungkin sebentar banget Mas, saya itu lihat atau enggak, ini salah atau bener, masa nggak dipegang kopinya kayak gini nih, seret dari sana ya, kopinya miring begini nih, kayak diminum, kayak kopi diminum di tengah begini loh, jadi miring sendiri kayak gini. Dan ini juga memang ya namanya horor, kadang-kadang sulit dicerna. Saya ngalamin sendiri pernah Bang. Jadi waktu itu nanti bisa ceritain, apa diceritain dulu Bang? Diceritain dulu ya. Jadi dulu itu ada sosok yang menyerupai seseorang yang tabrak lari dengan badan hancur, kemudian itu gangguin tetangga, gangguin siapa aja lah, tapi diyakini itu bukan arwahnya, bukan dia juga, tapi memanfaatkan situasi itu, ngamuk-ngamuk, bikin masalah, jadi teror. Terus ada orang tua yang paham tentang hal seperti itu, diketemuin, didudukin, dan sosok itu nampak dari beberapa kami waktu itu. Mintanya apa? Diturutin aja wis dulu, kopi manis, kopi hitam, terus wedang kambang. Wedang kambang apa itu? Wedang kambang itu kayak semacam air teh, tapi di atasnya ditaburin rengginang gitu loh. Rengginang. Itu kan pada ada yang mating keramu lah gitu loh. Itu pakai gelas gede semua. Yang dia suka itu tanpa disentuh miring sendiri begini. Dan makin habis miring sendiri. Kayak ada yang minum. Ini Allah ya. Jadi kayak gitu Bang. Keren. Tapi setelah didiskusikan terus, ini udah nggak bisa, maksudnya daripada benturan kan mendingan diskusi, maksudnya mau apa, lu mau sebenarnya mau apa gitu kan, cara-cara damai lah. Ternyata enggak ya, memang harus diberantas. Dan memang wujudnya enggak itu aslinya. Kembali lagi ke cerita tadi. Tapi nanti cerita ini diceritain nanti. Barangkali penasaran nanti. Nah itu siapa Mas Rudi yang punya rumah? Ya Mas Rudi ya. Itu ngeliat kayak gitu, saya nyampe astagfirullahaladzim. Itu saya pas istighfar ini, kopi itu langsung tumpah. Kayak gitu, langsung tumpah. Dan tumpahannya kan langsung mawur ke latar ke sana, ke tanah gitu ya. Saya langsung, ini bener apa enggak ya? Sebentar banget itu kejadian, sebentar banget. Terus saya mau ngambil lap, maksudnya ada jajarannya juga. Saya langsung masuk Mas, saya langsung masuk ke dalam rumah, saya bawa lap, enggak tumpah, masih kayak gitu, masih ada, cuman berkurang. Dan saya lihat Mansukim itu banyak ini loh, garuk-garuk, dia kan buka baju, banyak garuk-garuk, tapi kayak bentol juga enggak, nyamuk juga enggak ada. Kalau misalnya panuan deh, aku bilang itu enggak Bang. Kayak gitu ya, kerjaan juga nggak ada pohon-pohonan atau apa, mungkin ada ulet bulu atau apa itu, sering garuk-garuk, terus bunyi gini, sering kayak gitu. Nggak diajak ngomong sama si Bagus sama si yang lain, karena memang udah takut kayak ada yang aneh. Akhirnya setelah mereka makan selesai, saya ngomong sama Sukiman, kalau misalnya lagi nggak enak badan, nggak usah diterusin, nggak apa-apa. Dia itu orang apa-apa, nggak apa-apa katanya. Ini bantuin lagi, itu masih normal. Jadi dari mulai jam 1 ya nyampe jam 2 itu masih normal, dan itu semakin dalam semakin kelihatan gede. Dan ini gawat tuh kalau misalnya sampai tumbuh lagi ya, akar kan hidup masih, nanti bisa nyongkal rumah saya Mas, bisa ngangkat begitu kan, dipotong, akar mulai dipotong. Mas ini kalau kelamaan pinjam senso ini ya, gaji sensau. Kalau orang sana kan bacanya senso, pinjam itu. Iya kalau pakai ini perkul gampang, itu kelamaan. Wis kan dipotong-potongin, belum sama sekali bisa diangkat itu. Semakin ke sana saya rasa si Mas Rudi ya, hawa jadi nggak enak, makin ke dalam makin nggak enak.
Saya seperti ada pandangan begini loh. Dulu itu pohonnya gede begini, bentuknya begini. Kelihatan dalam pandangan saya atau khayalan saya. Tapi saya nggak lagi di depan. Misalnya saya cuma ngelihat begitu, kelihatannya itu ada pohon gede. Terus ada peristiwa-peristiwa yang mengerikan di situ. Kayak masih itu. Iya, peristiwa apa, kayak residual energi, kayak perjalanan masa lalu lah, kayak gitu. Dia kayak ngelihat di situ pernah ada orang yang gantung, ada yang gantung diri, bang. Pernah ada yang dianiaya zaman kapan, teriak-teriakan. Saya langsung kayak rasa orang gila di situ. Jadi saya tuh kenapa? Saya masuk wudhu lagi, saya ngeliatin ke orang-orang kerja. Nah, ketika lepas asar, berarti sebentar lagi kan jam 4 selesai, ya hitungan orang harian, kerja harian itu. Terus tahu-tahu Mansukim yang tadinya memang dia orang tua ya bisanya ngorek-ngorek pakai pacul, tapi yang enggak bersih-bersih yang masuk ke dalam itu kan lubangnya jadi gede. Dia itu tahu-tahu tuh tersungkur jatuh itu masuk ke tadi goakan lubang itu. Padahal dia di atas loh. Saya itu melihat banget itu dia jatuhnya. Jadi bukan ada yang nyenggol, bukan ada yang ngapa-ngapain, tapi kayak seakan-akan ada yang nenggor, bener-bener ada yang nenggor bagian pantatnya gitu, langsung nyusruk ke dalam itu. Jadi dia itu langsung masuk ke dalam. Terus untungnya hampir ini bahaya, hampir kecelakaan itu. Kalau misalnya kampak pas posisinya di situ, itu kepalanya bisa kena. Untungnya pas lagi ngangkut. Astagfirullahaladzim, kenapa? Dia tuh kesungkur, ketempuan nanti ya sama istrinya gimana? Nanti dibilangin orang sakit. Jadi kebenaran nanti si istrinya ngomong, saya yang kena nanti kan kalau misalnya ada apa-apa. Langsung diangkat kayak orang pingsan. Tapi bener-bener kayak kocok-kocok begitu loh bang, mendelik. Ini, aduh, primen ya, ke rumah sakit atau gimana ini? Udah Pak, masuk ke dalam dulu, Pak, masuk ke dalam. Ini kayu putih segala macam itu mau supaya bangun lagi, dia seger lagi. Nah, itu kan yang lain kejiliran. Udah mas beresin aja buat besok lagi, buat besok. Tahu-tahu itu Mansukim itu bangun, benar-benar bangun dan duduk begitu aja. Ayo orang sehat lagi. Kopinya maning, suaranya bukan Mansukim. Bukan suaranya dia mas, tahu-tahu suara itu gede banget kayak suaranya ya kegro gitu loh, gede suaranya. Kopinya maning, kalau mau kopi, udutnya itu mintanya rokoknya Lesong, rokok-rokok yang dulu yang itu. Yang gede itu ya, kayak model serutu-serutu itu ya. Iya, model serutu-serutu itu. Akhirnya kan jam segini mau nyarinya kemana? Pokoknya kita itu lagi pas Mansukim ngomong kayak gitu, saya udah ngeh. Ini dia kesurupan, bukannya dia sendiri gitu kan. Akhirnya bukan bagus ya temannya itu nyusulin, ya Ustadz buat supaya ini bisa sembuh gimana. Saya ngeladenin itu nggak pernah ngeladenin orang kesurupan ya. Perasaannya wedi, takut banget, takutnya ngapa-ngapain, jangan bukan tenaganya sendiri. Untungnya itu kalem, cuma duduk, tapi rada malang kerik begini loh, ada kayak seakan-akan dia itu power banget, kuasa. Reka katanya begini, macam-macam apa? Tapi saya belum nggak macam-macam itu di depan dia apa-apain bang. Akhirnya kan setelah itu Ustadz datang didoain apa dia bisa sembuh. Saya pulangin dan ngomong sama istrinya, kalau tadi bantuin saya tapi kayaknya masih sakit. Itu pura-puranya baik banget tuh istrinya. Oh matur nuwun, menuju ditolongin, udah ditolongin. Saya langsung kasih duitnya hari itu besok supaya nggak kerja lagi. Nah keanehan setelah itu, setelah hari dimana tadi ya kita mulai ngorek, ternyata ada bedogol yang gede banget di bawahnya. Terus Mansukimnya kayak gitu. Kita itu di rumah jadi kayak dihantuin sesuatu. Ya bukan sesuatu, emang banyak. Saya kan ada anak masih kecil 2. Yang gede nggak terlalu, tapi yang kecil itu kalau misalnya udah asar. Jadi karena kejadian kemarin Mansukim kayak gitu, saya pending besoknya jangan kerja dulu, bagus sama yang lain. Nanti alasan saya buat minjem sensor gaji itu loh bang, gergaji mesin. Padahal saya itu ngerasa kayak ada yang lain, ini ada yang nggak beres. Ternyata bener mas. Jadi besok nggak ada orang kerja, padahal masih pagi. Anak saya itu teriak-teriak katanya. Jadi kalau yang kecil kan jam-jam sekolah tentu nggak ada temennya, Tapi anak itu tahu-tahu nangis.
saya juga lagi nggak kerja, lagi di rumah, cuma ada di belakang lagi nyisikin bambu gitu kan. Tapi tahu-tahu itu anak itu nangis itu jerit-jerit. Biasanya anak itu yang kecil, sebut saja Lia wis, nama saya, anak saya Lia itu yang kecil, perempuan 3 tahun, nangis yang keras begitu itu kalau nggak jatuh yang sakit banget, kalau enggak ya dia yang memang lagi kenapa-napa. Itu langsung istri saya ke depan, terus Toto manggil saya, mas ki bocahnya, mas bocahnya kenapa, dia tuh nangis tuh jempling, bahasanya jempling itu langsung teriaknya, tuh Pepe ditembak histeris sambil begini, nggak mau, sana gitu, sana. Itu dia ternyata main di depan tadi bedugul tadi. di depan bedugul yang lagi dikorek-korek itu, Bang. Sana. Loh, kamu kenapa? Saya rapotin begini, Mas. Ada air, saya bisanya saya doain. Terus pokoknya improv ya. Sebelum nanti saya nanya ke siapa-siapa, anak saya langsung saya popong. Saya raupin pakai air putih, saya bawa kamar. Nah, ada kipasnya ya, saya kipas-kipasin. Dia masih nunjuk, itu nggak mau, jangan main. Kamu main sama siapa? Lia, kamu main sama siapa? Tadi itu main, ada kawan katanya, anak laki-laki hitam, anak laki badannya hitam, kulitnya hitam. Terus nakal, roknya ditarik-tarik terus. Terus lama-lama matanya merah. Dede takut. Dia itu melet. Papa, lidah panjang katanya begitu, lidahnya panjang. Aduh, saya makin, ini bocah emang kadang-kadang bisa ngeliat. Kalau misalnya lagi jalan kemana terus lihat apa, dia tuh sering ketakutan. Katanya ada baju putih, ada ikat-ikat itu, mungkin pocong atau apa. Ya, jadi, aduh ini kok nunjuknya ke arah tadi ya? Apa jangan-jangan saya salah? Itu dikorek-korek begitu kan? Niatnya kan kalau ada begitu, saya yang punya lahan takut nanti kesarung kaki. Tapi saya nggak tahu itu di bawahnya gede, dan orang dulu itu juga nggak ada yang ngomong. Udah tua udah pernah meninggal begitu kan? Tahu-taunya sampai berapa hari, 3 hari itu gangguannya itu banyak banget di rumah saya. Dan yang paling ya itu kebanyakan itu kayak anak kecil lari-lari di dalam rumah. Ketika saya sama istri ya, anak-anak udah tidur misalnya jam 11 malam, jam tengah 12, kadang jam 3, itu kedengeran rame di rumah. Anak-anak itu pada main lari-larian kayak suara anak-anak biasa. Nanti ada suara yang mirip kayak yang dimasukin. Jadi kayak gitu. Jadi rame banget rumah saya itu. Antang sejak dibangun itu nggak ada suara macam-macam. Tahu-taunya itu jadi horor banget itu setelah saya ngorek-ngorek itu. Sampai nggak manggil ustadznya lagi atau supaya ditangani. Saya waktu itu belum, Mas. Akhirnya pas hari ke berapanya, sampai berarti belum dikorek lagi. Belum. Sekitar 4 hari kemudian. Ya. Nah itu ada yang paling parah sekitar 4 hari kemudiannya. Jadi saya waktu itu pulangnya agak malam kerja. Biasanya itu pulang jam 5 udah nyampe, kadang-kadang jam 4. Itu sampai jam 11 saya itu baru pulang. Saya itu pulang-pulang, biasanya kan kalau sore kan disambut sama anak-anak udah pada tidur. Saya juga bawa kunci, saya masuk, itu kamarnya udah terpisah anak-anak. Saya lihat anak-anak udah tidur, saya bombong. Kenapa saya masuk ke kamar? Ada yang ini sih. Kenapa ya? Kok istri tumben gak nyambut saya pulang? Biasanya dia kalau dengar suara motornya, kalau saya pulang malam, dia udah langsung di pintu. Kok ini gak nyambut? Apa kelelahan atau gimana? Saya tengok di dalam kamar, istri gak ada. Istri itu kok gak ada? Istri saya gak ada, di mana ya? Apa di belakang lagi buang air atau apa? Saya lihat ke belakang, ke dapur gak ada, ke sini gak ada. Saya itu kan bingung banget. Loh, saya panggil namanya kan Yati. Yati, kamu di mana? Mah, kamu di mana? Sampai agak keras saya teriak-teriak begitu. Sampai ruang belakang, berarti pintu belakang nanti kan kebun. Saya buka itu semua angin dingin, banyak suara cenggerek, itu sana gelap tok. Saya sempat tengok-tengok itu, saya senter begitu, gak ada siapa-siapa. Loh, istri saya kok
nggak ada. Si Yati kemana? Harusnya kan dia kalau mau pergi atau apa bilang ke saya, apa WA atau apa kan ya. Akhirnya saya tuh astagfirullahaladzim, jangan-jangan di depan kan saya pulangnya itu di depan, masa saya nggak ngeliat. Nah itu bukan lewat dalam lagi, akhirnya saya lewat samping rumah, memastikan siapa tahu juga ada di samping, tapi ya kemungkinannya enggak sih, mungkin saya ngapain di samping rumah kan. Tetap aja saya itu berkeliling rumah dari samping itu, sampailah ke halaman depan. Tahu-taunya nggak disangka sama sekali, si istri saya Mas sudah duduk sila itu di atasnya pongkor itu, di pongkornya tadi pohon asem tadi. Tadinya kan mau ada lancipannya, itu dibikin papras jadi buat duduk. Itu lagi duduk di situ, dan duduknya saya contohin ya Mas, katanya duduknya begini, kayak gini. Jadi kakinya ini tangannya itu rada melengkrik begini kan ya, rambutnya panjang. Saya pikir tadi bukan istri saya pas lihat itu. Ya kirain hantu lah, rambutnya panjang, pakai putih, duduk di situ. Saya sebelum saya pergi tapi apa jangan-jangan si Yati itu ada di situ, tahu-taunya loh tadi kan saya masuk lewat situ nggak ada siapa-siapa, apa ini pandangan saya ditutupi atau siapa apa gitu ya kan. Saya langsung deketin, baru mau ngomong, "Ma, kamu ngapain di situ?" Langsung digituin, saya dihalang-halangin begitu, saya langsung mandek. Suaranya udah beda, bukan istri saya. Apa suaranya laki-laki, macam-macam, kamu mau macam-macam, tanggung akibatnya, kamu macam-macam, tanggung akibatnya. Saya tuh nggak bisa ngomong apa-apa. Orang lain kesurupan aja seremnya, kayak istri saya sendiri loh, modelnya udah suaranya laki-laki ya. Saya keter banget. Akhirnya istighfar, saya bilang kayak gitu. Itu suara sengaja tak kencengin buat supaya tetangga-tetangga itu pada keluar. Itu akhirnya benar-benar tetangga itu keluar. Nah apa Ruth? Ya Allah, si Yati lagi apa kayak gitu? Lagi ngapain di situ? Itu nggak tahu. Saya bilang itu tahu kayak gitu. Saya udah ketakutan banget, nggak bisa cerita lah. Akhirnya rame orang, terus dipedang-pedang begini tangan. Ya perempuan yang banyak megangin. Nah dibantu laki-laki wis campur. Itu yang namanya kesurupan ya. Dia itu di dalamnya apa nggak tahu. Enteng banget, cuman begini-giniin pada lepas. Jadi ngamuk malam itu. Cuman ngamuknya untung nggak ke dalam rumah, ada anak-anak. Dia tuh ngamuknya ke depan, jadi banyak pongkor-pongkor pisang itu kayak di bus gitu pada jatuh, kuplok, semplek pada melepas, ngamuk dia. Terus orang-orang itu pada ngintili belakangnya, gimana, untung ini gimana, untungnya ada yang inisiatif ke Ustadz, jadi dipanggil Ustadznya, terus dihadapin di sana. Masuk saya diomongin begini, masuk di jenengan sing nyepengin, jenengan yang megangin. Saya pikir tadi aja orang banyak gak kuat, tapi apapun itu istri saya ya, saya niatin, saya pegangin, ternyata saya kuat. Megangin begini pas dari belakang ya, dari ketek begini, saya pegangin begini, didoain, dibacain sama Ustadz, terus mukanya diusap begini, dia tuh langsung kayak pingsan begitu, terus sadar, terus dibahas sama Ustadznya, tapi dia nggak mau bahas di depan orang-orang banyak kan. Ini masalahnya di depan Mas, di depan. Dengan itu kalau bahasa sananya itu lagi musik rumahnya mereka itu pohon asem. Kalau dalam sampai diameter segitu banyak nyampe ratusan tahun ya. Iya, kalau itu dia udah di situ, udah ada istananya, udah macam-macam. Jadi apa ya, kayaknya dengan itu ngusak istananya mereka lah. Saya kan nggak tahu ya mana ngerti bahasa begitu, nggak peduli. Yang saya tahu kan itu cuma terbusan kecil, nggak tahu itu di bawahnya ada bongkahan gede lah. Iya adanya begitu sih Mas, nyatanya mereka kayak nggak terima, apalagi niatnya mau dicabut, mau dipindahkan. Oh begitu ya. Iya, nah ini kalau yang saya tahu, kalau pohonnya udah dibuang itu kan udah selesai tuh. Selama pongkornya masih ada, masih tetap Mas. Cuman kenapa kemarin itu nggak ada yang nggak ada benturan apapun penjenengan atau apa. Ini dulu ada orang yang paham, itu kayak dikunci lah seperti itu, tutup, jadi nggak bersinggungan sama orang-orang lain. Tapi ini amit sewu punten banget, Mansukim ya kemarin itu kesini, dia itu dalam keadaan
sakit iya, banyak masalah iya, dia itu punya wacanan atau amalan leluhurnya dia, ternyata dia sering pakai kalau mau kerja. Ini tanyain aja kalau nggak percaya, katanya itu tanpa sengaja itu kayak buka tabirnya itu, kayak buka tabirnya yang kekunci di situ lah. Akhirnya dia kayak buka semua begitu. Terus gimana caranya? Ya saya aja nggak bisa nanganin, terus terang saya harus ngomong lagi sih yang lebih ahli kasab, yang lebih paham lah, kayak gitu, ahli hikmah nanti. Itu karena hari itu saya dapat pilihan Ustadz, terus kesananya itu makin gak karuan. Akhirnya rumah untuk sementara saya tinggal sampai diurusin sampai mau 6 bulan itu baru selesai. Tapi itu pongkor dibuang Mas Basuti? Enggak, ditimbun lagi, cuman kan udah papras ini gitu kan. Oh, itu pernah ada peristiwa seperti itu. Jadi kayak amalan-amalan tertentu masukinnya mungkin juga nggak ngerti, dia itu ternyata buat kunci pembukanya seperti itu. Emang udah ada rencana-rencana yang nggak bisa dijelaskan, Pak, kayak gitu. Lewat itu ya, tempat itu ya. Ya, cerita yang sangat menarik sekali. Ya, itu. Udah ya Mas ya. Ya. Kita tutup saja. Ya, demikianlah cerita horor untuk edisi kali ini. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya, mungkin masih sama saya atau sama Mas Riam Biru. Itu saja, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.